Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kembali lagi dalam pembelajaran daring hari ini dalam mata pelajaran sejarah Indonesia. Kita akan membahas mengenai kedatangan Jepang ke Indonesia bersama saya Rida Yanula Johari. Kita bahas yang pertama yaitu tirani matahari terbit. Apa sih yang dimaksud dengan tirani? Tirani adalah kesewenang-wenangan yang bersifat otoriter. Sedangkan matahari terbit merupakan sebutan untuk negara Jepang. Kita amati gambar di bawah ini, yaitu pengeboman di Pearl Harbor pada tanggal 8 Desember 1941. Kenapa Jepang melakukan pengeboman di Pearl Harbor? Serangan itu dimaksudkan antisipasi Jepang untuk mencegah armada Pasifik Amerika Serikat melakukan tindakan militer terhadap kekaisaran Jepang. Karena pada masa itu Jepang ingin memperluas wilayahnya hingga Hindia Belanda, karena Hindia Belanda itu kaya akan sumber daya alam yang melimpah, terutama minyak. Penguasaan Republik Indonesia. Jepang datang ke Indonesia pertama kali di wilayah Tarakan, Kalimantan, dan mulai meluas ke berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Hingga akhirnya Belanda pun terdesak oleh Jepang, dan Belanda menyerahkan diri kepada Jepang di Kalijati Subang pada tanggal 8 Maret 1942. Sehingga pada tanggal 19 Maret 1942 Indonesia telah diduduki Jepang pada masa itu. Kedatangan saudara tua. Siapa sih di sini sebenarnya saudara tua? Saudara tua merupakan sebutan bagi negara Jepang, karena Jepang menganggap dirinya sebagai saudara tua bangsa Indonesia yang dianggap serumpun, yaitu rumpun Asia. Bagaimana respon orang-orang Indonesia ketika Jepang datang? Respon masyarakat Indonesia sangat mengeluh-elukan kedatangan Jepang karena dianggap sebagai pahlawan yang dapat membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda pada masa itu. Karena Belanda kan tahu ya, penjajahan Belanda selama 350 tahun pada masa itu. Kemudian Jepang juga menjanjikan akan memerdekakan Indonesia dan membebaskan para tahanan-tahanan yang ditahan ketika masa Hindia Belanda, sehingga semakin semangat orang Indonesia untuk membantu perang Jepang pada masa itu. Jepang juga membuat organisasi pergerakan sebagai wadah untuk rakyat Indonesia membantu Jepang selama perang Asia Timur Raya pada masa itu. Next. Apa sih dampak dari pendudukan masa Jepang? Ada 4 dampak yang akan kita bahas hari ini. Ada dampak politik, dampak sosial budaya dan ekonomi, dampak pendidikan, dan dampak birokrasi militer. Yang pertama yaitu dampak politik. Mendorong penggunaan bahasa Indonesia. Ketika penjajahan Jepang, bangsa Indonesia boleh menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan melarang penggunaan bahasa Belanda. Selanjutnya, membentuk kerjasama dengan para tokoh nasional. Tokoh-tokoh nasional di sini dijadikan sebagai pemimpin organisasi-organisasi bentukan Jepang. Misalnya ada organisasi 3A yang memiliki semboyan Nippon Cahaya Asia, Nippon Pemimpin Asia, dan Nippon Pelindung Asia. Nah, sehingga rakyat Indonesia semakin percaya akan Jepang karena organisasi pergerakannya pun dipimpin langsung oleh tokoh-tokoh nasional. Yang selanjutnya, membentuk organisasi masyarakat yang disebut Putra atau Pusat Tenaga Rakyat. Organisasi ini tujuannya adalah agar rakyat Indonesia membantu Jepang selama perang. Akan tetapi akhirnya organisasi Putra ini dibubarkan karena menurut Jepang dianggap sebagai wadah meningkatkan rasa nasionalisme rakyat Indonesia. Membentuk Badan Pertimbangan Pusat. Tujuan dibentuknya organisasi ini adalah bertugas memberikan saran-saran dan tindakan yang perlu diambil oleh pemerintah Jepang. Selanjutnya, mendirikan Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa. Organisasi ini sama, yaitu agar orang-orang Indonesia itu siap mengorbankan diri, mempertebar rasa persaudaraan, dan melaksanakan sesuatu dengan bukti, dengan real. Next. Dampak sosial budaya dan ekonomi. Yang pertama adanya romusha atau sistem kerja paksa, di mana pada masa ini rakyat Indonesia begitu sangat menderita, tidak dibayar, tidak ada upah, tetapi harus memberikan hasil buminya kepada pemerintahan Jepang.
Sehingga banyak rakyat Indonesia yang mati kelaparan, yang terkena penyakit, dan juga dipekerjakan di luar negeri. Selain itu, pada masa Roh Musa tidak hanya laki-laki yang dipekerjakan, tetapi perempuan juga sama dipekerjakan dengan diiming-imingi akan dijadikan sebagai perawat ataupun pengajar. Tetapi pada kenyataannya para perempuan-perempuan itu dijadikan sebagai wanita-wanita penghibur untuk para tentara Jepang. Ya, selanjutnya adalah penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, sehingga bahasa Indonesia semakin meningkat. Tidak seperti masa Belanda karena harus menggunakan bahasa Belanda. Nah, yang selanjutnya, Jepang mendirikan pusat kebudayaan yang diberi nama Keimin Bunkei Shidoso, di mana Jepang tetap mengawasi karya-karya yang dibuat oleh bangsa Indonesia agar tidak bertentangan dengan Jepang. Selanjutnya, menyita aset-aset ekonomi yang penting seperti di bidang pertanian, perkebunan, perbankan, karena seluruh asetnya itu dikuasai Jepang agar orang-orang Indonesia lebih fokus untuk membantu selama masa Perang Jepang, yaitu Perang Asia Timur Raya. Selanjutnya, jadi ketika masa Jepang masuk dan keluarnya langsung oleh Jepang. Yang selanjutnya adalah kebijakan self-sufficiency, di mana kebijakan ini diterapkan oleh Jepang. Maksud dari kebijakan ini adalah wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan Jepang harus memenuhi kebutuhannya sendiri. Jadi tidak bisa melakukan hubungan perdagangan dengan wilayah lain. Selanjutnya, dampak pendidikan. Bagaimana sih dampak pendidikan ketika masa penjajahan Jepang? Dampak pendidikannya sangat menurun karena banyak sekolah-sekolah yang ditutup. Perguruan tinggi pun banyak yang ditutup, sehingga pada masa Jepang banyak sekali orang-orang Indonesia yang buta huruf, buta warna, karena mereka tidak bersekolah, lebih difokuskan dalam bidang militer untuk membantu selama perang. Nah, selanjutnya adalah dampak birokrasi militer. Banyak perubahan, yaitu ada strukturnya, banyak perubahan seperti penggunaan namanya menjadi penggunaan nama Jepang, seperti ada Shu kepresidenan, Shi kota praja, Ken kabupaten, So kecamatan, dan Ku desa. Tetapi dalam bidang militer banyak manfaat yang didapat oleh orang Indonesia, karena di mana orang Indonesia diajarkan seperti dasar-dasar militer, baris berbaris, latihan menggunakan senjata, organisasi militer, dan latihan perang. Untuk pertemuan kali ini, kita membahas sampai dampak birokrasi militer. Adapun tugas yang harus kalian kerjakan, tugas pertemuan pertama yaitu menganalisis gambar di bawah ini. Ada dua gambar, gambar A dan gambar B. Ini merupakan orang Indonesia pada masa Romusha atau kerja paksa. Kalian dapat analisis, dan tugasnya dikirim ke grup WhatsApp yang nanti akan di-share di grup wali kelas masing-masing. Untuk pertemuan kali ini, saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan jangan lupa cuci tangan, jaga jarak, dan menggunakan masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.